Audio Jungle. Demokrasi liberal yang terlaksana semenjak pemberlakuan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ternyata tidak membawa dampak yang baik bagi stabilitas dalam segala aspek kehidupan bangsa. Kondisi keamanan yang buruk, seperti pemberontakan DITI yang tak kunjung selesai, hingga memuncaknya aksi pemberontakan yang dilakukan oleh dewan-dewan militer daerah pada PRRI Permesta. Kondisi yang tak jauh berbeda terjadi pada bidang ekonomi. Walaupun situasi ekonomi sempat membaik di tahun 1950 setelah pecahnya Perang Korea, namun pasca berakhirnya perang tersebut, justru pendapatan negara semakin menurun dalam sektor perkebunan. Hingga kebijakan untuk menciptakan perekonomian nasional dengan gerakan ekonomi benteng dan ekonomi Alibaba hanya berakhir sebagai beban negara. Situasi semakin tidak kondusif setelah partai-partai politik yang terlalu mementingkan partainya terbukti dengan jatuh bangunnya kabinet yang berkuasa semenjak Perdana Menteri Natsir hingga Perdana Menteri Juanda. Soekarno yang sedari awal tidak menyukai demokrasi gagasan dari tokoh-tokoh berlatar pendidikan Belanda mencita-citakan penghapusan sistem demokrasi liberal, dan jika memungkinkan, partai politik ingin ia hapuskan. Maka tepat di tanggal 21 Februari di tahun 1957, Presiden memanggil semua pejabat, pimpinan militer, dan ketua partai politik untuk menyampaikan gagasannya melalui konsepsi Presiden, yang berisi, pertama, usulan untuk membentuk sistem demokrasi terpimpin. Kedua, membentuk kabinet gotong royong yang disebut sebagai kabinet kaki empat yang terdiri dari 4 pemenang pemilu tahun 1955. Ketiga, membentuk Dewan Nasional sebagai penasihat kabinet yang terdiri dari golongan fungsionalis. Namun, konsepsi Presiden menimbulkan pro dan kontra di kalangan partai politik. Partai-partai yang kontra terhadap konsepsi seperti Masyumi, NU, PSI, Parkindo, Partai Katolik, dan beberapa partai-partai lainnya. Sedangkan partai-partai yang pro terhadap konsepsi seperti PKI, PNI, Burba, PRN, dan beberapa partai-partai kecil berideologi nasionalis. Namun, hingga menjelang bulan April tahun 1957, keinginan untuk merubah sistem demokrasi liberal hingga membentuk kabinet gotong royong sebagai kerjasama antar partai pemenang pemilu tahun 1955 terpaksa tertunda untuk sementara waktu, dengan hanya menyisakan pembentukan Dewan Nasional yang terrealisasikan di Kabinet Karya dari Perdana Menteri Juanda. Semenjak pembentukan konstituante yang didasarkan pada hasil pemilu tahun 1955, lembaga yang bertugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ini terbilang sulit untuk menghasilkan konklusi antar partai-partai politik mengenai falsafah negara yang akan disematkan. Hingga gagasan Soekarno dalam konsepsinya mengenai sistem demokrasi terpimpin mulai mengemuka, mengakibatkan usulan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 mulai menjadi perbincangan hangat di kalangan elit politik. Rencana untuk kembali kepada Konstitusi 45 mendapatkan dorongan besar akibat dari situasi keamanan di wilayah Sumatera dan Sulawesi mulai menunjukkan kekhawatiran. Tuntutan Dewan Militer Daerah kepada 2 kabinet terakhir dari demokrasi liberal untuk mundur dari kuasanya selaku Perdana Menteri mengakibatkan Presiden memberlakukan Undang-Undang Darurat Perang yang memberi keleluasaan militer untuk melakukan tindakan yang dianggap penting dalam menjaga integrasi bangsa. Hingga A. Nasution mengusulkan penyelesaian konflik bangsa melalui pengembalian Konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sebagai solusi terbaik. Usulan yang awalnya ditolak oleh Presiden, namun menjadi nyata setelah konstituante mengalami reses di tanggal 3 Juli tahun 1959. Akibat usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tidak memenuhi quorum sidang,
Kondisi reses yang dialami oleh konstituante ditafsirkan sebagai kegagalan lembaga dalam menyelesaikan tugasnya. Maka tepat di tanggal 5 Juli tahun 1959, Soekarno menyampaikan dekret presiden yang berisi: pertama, dibubarkannya Dewan Konstituante. Kedua, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Dan keempat, membentuk MPRS dan DPAS. Dengan keluarnya dekret presiden, menjadi akhir bagi demokrasi liberal yang diusung dengan Undang-Undang Dasar 1950, sekaligus menjadi awal bagi lahirnya demokrasi terpimpin. Sekian tahun berlalu sejak pengakuan kedaulatan Indonesia, Belanda masih belum menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Berbagai upaya diplomasi dan konfrontasi pun dilakukan. Puncaknya, Presiden Soekarno mengumandangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat untuk membebaskan Irian Barat dan mengirim pasukan. Hal ini memaksa Belanda untuk melakukan perundingan. Akhirnya, melalui penentuan pendapat rakyat atau Peperat, tahun 1969, Irian Barat berhasil menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945, diantaranya pengangkatan presiden seumur hidup, pembubaran DPR hasil pemilu, dan pengangkatan MPRS oleh presiden yang seharusnya dipilih melalui pemilu. Penyimpangan ini disebabkan oleh kekuasaan presiden yang sangat besar. Sejak tahun 1962, Indonesia dan Malaysia terlibat konflik karena Presiden Soekarno menolak pembentukan negara Federasi Malaysia yang dinilai akan mengancam kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Indonesia keluar dari PBB karena tidak puas dengan cara PBB menyelesaikan konflik tersebut. Kebijakan ekonomi dalam masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah pembentukan Depernas atau Dewan Perencanaan Nasional dan penurunan nilai mata uang. Namun, kondisi ekonomi tidak juga membaik, anggaran negara mengalami defisit, harga barang dan bahan bakar juga terus naik. Selain itu, terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap beberapa jenderal dan perwira Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Hal ini memperburuk kestabilan politik dan ekonomi di Indonesia. Kali ini, kita akan belajar bareng mengenai sebuah sistem sosial dan politik yang hanya ada di Indonesia, yaitu demokrasi Pancasila. Apa sih itu demokrasi Pancasila? Singkatnya, demokrasi Pancasila adalah sebuah sistem demokrasi di Indonesia yang dijalankan dengan nilai yang terkandung pada dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, jadi kenapa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila? Ya karena Indonesia adalah negara demokratis dan dasar negaranya adalah Pancasila. Demokrasi Pancasila di Indonesia sudah dijalankan pada dua masa pemerintahan nih sahabat Beni, yaitu demokrasi Pancasila masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 dan demokrasi Pancasila masa reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang.
Untuk dapat menjalankan demokrasi Pancasila, setidaknya harus terdapat beberapa prinsip dasar ini, yaitu: pertama, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu berbagai keputusan yang dibuat harus melalui proses musyawarah untuk mencapai mufakat. Kedua, kedaulatan rakyat. Prinsip ini memiliki arti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat dan diwakilkan kekuasaannya kepada lembaga pemerintah. Prinsip ketiga, aspek material dan formal, yang artinya aspek material mencangkup pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang terkandung dalam hak asasi manusia. Sedangkan aspek formal berkaitan dengan proses dan cara masyarakat menunjuk wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, yaitu melalui proses pemilihan umum. Yang keempat, nilai-nilai adat dan kebudayaan. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila merupakan nilai-nilai adat dan kebudayaan dari masyarakat Indonesia secara umum. Dan prinsip yang kelima yaitu pengamalan sila-sila Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang sama dan setara, dan keterkaitan antara silanya menjadi satu kesatuan yang membentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia.